Kalau kamu udah 100.000, kamu bisa ambil yang dari YouTube dan itu free. Hmm. YouTube nggak klaim apapun dari channel kamu. Tapi kalau MCN itu pihak MCN yang eksternal gitu lah ya, dari pihak ketiga itu akan ambil kurang lebih 20% dari penghasilan AdSense. Teman-teman di coaching klinik, sesi kali ini kita akan membahas soal content creation bersama ahli kita tentunya. Udah datang nih tentunya praktisi juga bahkan ya, praktisi kita nih Mas Tio. Selamat datang Mas Tio. Selamat datang, halo Mas Bayu, halo teman-teman prakerja, selamat datang di kelas kita hari ini. Prakerja, dan sebenarnya sih kita banyak ya, ini nggak cuma dari teman-teman prakerja juga ya, Oh ada iya UKM ya. juga gitu. Wow, jadi rame ya ini ya. Oh rame lah. Gitu kan memang ya, selain di prakerja juga ada di kita sebagai pembina UKM. Tapi sebelum kita mulai, saya tentunya pasti mengingatkan dulu ya kepada teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini. Nomor satu adalah menggunakan masker. Makanya kita juga walaupun kita masih pakai masker nih berdua ya. Iya betul. Semoga suaranya sih nggak bermasalah, tapi kalau saya lihat sih di sini dari kontrolnya nggak masalah ya. Aman. Lalu kemudian nomor 2 adalah jaga jarak satu sama lain. Ini saya dan Mas Tio jaraknya ada nih 2 meter mungkin. 2 meter. Nggak nyampe. Saya selalu kasih nggak nyampe. Kamera sana nggak dapat ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Teman-teman ikuti juga protokol ketiga, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi misal paling gampang contoh yang kita selalu berikan adalah jangan sambil masak. Nah itu tuh. Kebiasaan ya kita ya, kita kalau lagi bukan kebiasaan sih, sering kali gitu kan. Kadang lupa gitu Mas ya. Hah? Kadang lupa, bahaya jadinya ya. Ya pokoknya kan takutnya ntar gosong gitu, panik, waduh ntar bisa memicu macam-macam gitu. Nah, saya mungkin harus perkenalkan dulu, tapi sebenarnya ya kalau teman-teman apalagi yang kemarin habis ikut program yang diadakan oleh Mas Tio, yaitu Okoy. Itu pasti udah kenal Mas Tio ini siapa, panggilannya Tio gitu ya. Nah, Mas Tio ini memang salah satu dari content creator di GT. Sebelumnya pun sebenarnya di Mas Tio ini udah malah sebenarnya pencapaiannya udah ada sebelumnya. Sekarang udah berapa subscriber Mas? Hampir 400.000 Mas Bayu. Ini punya Mas Tio ya, 400.000 ya? Iya, punya saya. 400.000 itu berapa lama tuh? Sebenarnya kalau Udah channel berapa lama? YouTube itu akhir gitu lah ya. Akhir itu dari 2013. Dari 2013. Cuma sebenarnya saya aktif dan fokus itu di 2017. Oh, oke, kita hitungnya 2017 aja. Saya 2017 ya. Kalau ngomong udah punya channelnya, saya sendiri pun udah punya dari lama. Iya gitu. kan? Tapi nggak dipakai, nggak tahu ya, punya aja. Berarti dari 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu yang paling fokus serius ya. Gitu. 400.000 tuh udah, kalau YouTube kan ada button-buttonnya. Udah ada button apa sih kalau 400.000? Kalau 400.000 itu lumayan ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari YouTube-nya itu sendiri. Pertama, kita pasti kalau udah 100.000 itu dapat silver play button gitu. 100.000 silver play. Silver play, silver. Nah, kalau 1 juta itu kan gold play ya. Oh, loncatnya ke 1 juta. Loncatnya ke 1 juta gitu. Kalau 1 juta dapat gold. Tapi sebenarnya nggak di situ yang paling fokus, karena yang pengen saya bahas 100.000 itu dapat apa aja gitu ya. Teman-teman banyak fasilitas yang bisa didapatkan kalau udah menembus 100.000 Mas Bay. Terutama teman-teman bisa dapat verifikasi gitu. Ternyata akun ini benar-benar real, udah terverifikasi dan diakui sama YouTube, dan mungkin bisa mendapatkan perlindungan andai nanti channel itu di-hack orang lain gitu. Oh, sebelum itu nggak dapat perlindungan? Nggak dapat, itu makanya kadang kita tektokan ke pihak YouTube pun susah, karena nggak dianggap. Iya benar, karena terlalu banyak kan kreator di bawah 100.000 itu. Nah, mereka mungkin akan menjawab, cuman cukup lama. Itu benar pengalaman saya sih. Oke. Perlindungannya apaan aja? Contohnya itu kalau kita udah mencapai verifikasi itu, kita dapat yang namanya management creator. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar kalimat MCN, multi channel network, nah biasanya itu channel kita itu di manajemen dari pihak luar, pihak ketiga. Nah, which is swasta lah itu kalau di negara gitu ya. Tapi kalau di YouTube-nya sendiri, kamu bisa pakai MCN, tapi kamu juga ada dapat fasilitas dari YouTube. Kalau kamu udah 100.000, kamu bisa ambil yang dari YouTube dan itu free.
YouTube nggak klaim apapun dari channel kamu. Tapi kalau MCN itu pihak MCN yang eksternal gitu lah, dari pihak ketiga, itu akan ambil kurang lebih 20% dari penghasilan AdSense. MCN itu apa tadi? Multi channel network. Jadi fungsinya mereka itu lebih tepatnya itu menghubungkan kita kepada channel YouTube lain. Nah, menghubungkan kita kepada brand-brand yang mungkin kita nggak mungkin nih bisa terhubung ke mereka. Nah, MCN itu bakal membantu kita untuk push ide, periklanan, sampai mungkin kolaborasi. Oh, ada networknya sendiri. Ada Itu networknya diadakan sendiri. sama YouTube-nya. Gimana? Diadakan sama YouTube-nya sendiri. No, itu ada YouTube sendiri, YouTube ada menyediakan. Nah, makanya kadang-kadang di setiap tahun ada Google Page dan kadang-kadang ada Rewind gitu-gitu. Itu kan karena ada komunitas YouTube itu sendiri. Oh, sorry, ini komunitasnya. Nah, ya. komunitas YouTube. Tapi di luar itu ada yang bukan pihak YouTube mengadakan secara terpisah gitu. Kalau kita masuk ke luar daripada YouTube, boleh aja, tapi mereka pasti potong. Iya. Nah, dan yang Ini kayak eksklusif ya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu 100.000 eksklusifnya itu channel kamu bisa terlindungi. Insya Allah sih aman. Gitu. Baik. Ini mungkin saya ini lagi ya, selamat datang kepada teman-teman juga. Mungkin ada yang baru join di Zoom, di Zoom meeting. Ada beberapa. Nah, mungkin yang perlu saya kenalkan adalah soal coaching klinik ini sendiri yang mungkin relatif kalau sama Mas Tio mungkin kalah terkenal ya lah. Coaching klinik ini adalah salah satu fasilitas dari Getty yang kita sediakan sengaja untuk teman-teman bisa bertanya tentang bidangnya gitu ya. Seperti kalau sesi saat ini adalah content creation, maka teman-teman bisa bertanya dalam hal content creation tuh mesti ngapain aja gitu. Itu silakan teman-teman yang ada di Zoom tentunya bisa bertanya di kolom chat ataupun di kolom Q&A. Saya buka dua-duanya di sini, standby ya. Akan saya sampaikan, saya tanyakan juga ke Mas Tio nih. Nah, nanti akan ada juga coaching klinik untuk sesi-sesi yang lain seperti kemarin tuh habis dengan Mas Michael yaitu fotografi. Nanti ada di hari-hari berikutnya kita ngebahas juga soal marketplace, kita juga ngebahas soal copywriting gitu. Jadi macam-macam. Nah, memang karena kita kan melihat ya kalau belajar hanya di kelas maka ya udah segitu aja. Iya, betul. Nah, makanya kenapa kita sediakan coaching klinik ini salah satu fasilitas untuk habis belajar. Ya, Mas Tio tentunya kan familiar karena sering saya tarik untuk ini tolong ngisi gitu ya. Nah, kali ini coaching klinik kita sedang improve gitu ya, sedang improve. Oke, Mas, baik, aman ya. Kita lanjut tadi. Nah, teman-teman jadi silakan ya kalau ada pertanyaan apapun pertanyaannya tentunya yang terkait dengan soal seorang content creation dan YouTube menjadi YouTuber gitu ya, bisa jadi itu juga silakan ditanyakan. Nah, tadi 400.000 saya masih di kepala saya nih. Masih di kepala. 400.000 subscriber. Udah berapa video ingat gitu? Mungkin di 150 video, Mas Bay. Kalau total video. Tapi itu tadi ya, karena saya itu bukan tipikal yang kayak tiap hari gitu. Tapi saya cenderung ke menemukan niche. Nah, ketika saya menemukan niche, saya fokus di niche itu. Jadi kebanyakan orang itu kan ketika dia padahal sudah ketemu di niche-nya, buktinya itu apa? Banyak yang komen, banyak yang suka. Itu berarti niche-nya itu udah di situ. Dan kita pasti bakal diminta untuk mengulang, untuk membuat konten yang serupa. Sebenarnya penonton itu kita bisa ngelihat data itu dari analitik. Ya. Tapi kadang kita kayak aku nggak nyaman nih di sini dan nah, maka daripada itu kalau aku tuh dulu videonya cukup sedikit tetapi fokus gitu. Fokus nih berarti maksudnya temanya selalu sama. Temanya selalu sama. Musik ya. Yang setahu saya kan Mas Tio bikin lagu apa waktu itu? Song comment ya itu. Jadi lagu dari komentar Instagram ya. Oke, cerita dikit dong. Itu liriknya sendiri benar-benar tapi dipilih dong, nggak terus randomly dibikin. Maksudnya kayak ada yang memang benar-benar kita pilih. Karena kita pilih pengen kalimat-kalimat yang sweet lah ya, karena kan tergantung permintaan penonton gitu lah ya, kita paham tuh. Jadi kalau mereka butuh yang bagus-bagus, kalimatnya kita buatin yang bagus. Tapi kalau yang acak gitu ya, satu lagu yang aku buat itu bener-bener acak, kayak bener-bener ada mereka komen itu tentang kayak ini, aku coba bacain sedikit ya liriknya. Kau cantik dan kamu baik, kau lucu seperti kucing. Itu kan komen yang sengaja dilempar sama si mereka teman-teman followers gitu ya. Kan kalau kalimat-kalimat yang sweet kan nggak mungkin dong lagu
isinya kau cantik dan kamu baik, kau lucu seperti kucing, datang tanpa menyapa, pergi tanpa dikira, kan kayak kucing beneran gitu loh. Iya. Nah itu komentar random yang memang bener-bener kita cocokin jadi sebuah lagu dan Kucing. itu viral Mas Boy. Itu kucing saya banget sih. Datang kalau lagi lagi WFH gitu ya, suka datang tiba-tiba padahal lagi sibuk, tiba-tiba manjatnya pakai kuku. Udah bosen dia pergi padahal lagi butuh malahan begitu. Iya, iya. Kucing banget. Nah, itu komentar di IG-nya orang. Di IG saya. Oh gitu, kebetulan. Nah, Oh. jadi saya buat gini nih, teman-teman saya open song comment part 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi aku selalu jadwalin minta mereka untuk komen. Nanti dari komen seberagam itu biasa saya sampai pernah ada yang komen itu di 2000 berebut gitu kan, pengen masukin komennya gitu. Nah, jadi aslinya gitu melibatkan followers gitu. Jadi mereka juga kayak, oh iya aku terlibat nih dalam pembuatan lagu produksinya. Tapi kan sebelumnya Mas Tio kan untuk lagu pertamanya berarti kan belum ada presence di YouTube. Berarti sebenarnya di Instagram udah ada. Di Instagram udah ada. Oh, jadi Instagram dulu sebenarnya. No, sebenarnya gini Mas Bay. Awalnya kan udah aktif di Instagram nih. Challenge nih ngebuat satu konten yang di luar gitu, di luar dari kebiasaan pada saat itu. Buatlah lagu yang ini tadi song komen. Saya langsung upload di YouTube, meledak gitu. Oh, oke. Ya. Di awal sih di YouTube. Cuman aku upload di Instagram. Mereka kan udah relate nih ya, yang dari YouTube ke Instagram udah relate banget. Jadi, nah tapi Instagramnya sendiri, ya sebenarnya banyak ya orang ya tanpa. Saya soalnya gini, mungkin pertanyaan saya lebih tepatnya, berarti sebelumnya udah jadi content creator tapi di Instagram. Lebih tepatnya Instagram menyusul sih, kalau menurut saya itu. Oh malah gitu. Malah nyusul. Tapi emang followernya cukup banyak aja. Memang cukup banyak. Tapi bergaul lah sebenarnya. Berbanding gaul lah gitu ya. Karena di Instagram itu cuma 30.000 gitu kan. Karena nggak saya maintain juga kalau di Instagram ya, karena saya ngerasa Instagram itu bahan untuk promosi aja gitu. Tapi kalau YouTube itu benar-benar my home gitu, kayak rasanya di rumah aja ya. Kalau di YouTube itu kayak nyaman gitu, paham semuanya. Kalau Instagram ini kan foto ya sebenarnya ya. Kita ya foto dan video sih sekarang gara-gara TikTok. Jadi juga harus bersaing juga tuh, kontennya banyak yang video sih. Emang kalau video mungkin mainnya lebih ke YouTube gitu. Ya. Nah, maksud saya pertanyaannya tadi adalah apakah tapi enggak, intinya Mas Tio ya emang gaul aja di Instagram, banyak follower, cukup banyak. Nah itu ditanyain iseng untuk jadi lirik lagu. Lucu juga sih, emang unik. Mungkin teman-teman silakan di search ke YouTube-nya, tapi jangan sekarang dong. Ya itu. Nah kalau Mas Tio kan tentunya ada skill nyanyinya berarti. Betul. Tapi kalau ditanya skill secara keseluruhan deh jadi content creator, saya soalnya dengarnya umumnya gini, harus bisa ngerekam video, tapi itu kan abstrak banget gitu. Merekam videonya apa nih maksudnya, terus kemudian harus bisa editing. Nah sebenarnya yang benar apa sih skillnya content creator yang umum? Ya oke. Kalau menurut saya skill yang paling umum yang harus dimiliki content creator itu adalah benar-benar bisa menulis, Mas Bay. Menulis malahan. Menulis apa nih? Menulis naskah kontennya mereka itu. Sebenarnya itu. Jadi percuma kan kita punya ide ditumpahkan dalam sebuah narasi gitu. Kalau nggak bisa ditumpahkan dalam sebuah itu, kita menerjemahkannya dalam bentuk video, dalam bentuk musik, lagu segala macam itu bakal susah. Syutingnya berkali-kali bisa jadi. Benar. Bisa capek gitu. Kadang-kadang bahkan setelah kita syuting ABCD ternyata waduh ada yang kurang. Kayak poinnya sebenarnya adalah teman-teman bisa menerjemahkan ke dalam bentuk tulisan yang ada di pikiran teman-teman gitu. Itu yang paling penting menurut saya kalau mau jadi content creator. Ini tulisannya bukan skrip total kan, kecuali kalau kontennya mungkin voice over ya harus bikin skrip kan ya. Iya. Tapi kalau kontennya bukan seperti itu, bukan skrip kan, nggak harus skrip total ya. Nah, makanya yang penting kita punya patokan aja nih. Kalimat A, B, C, pokoknya gini, opening bahasa apa nih, pertengahan, klimaksnya apa, mesti ngapain, mau ngapain gitu. Jadi sebenarnya nuangin idenya itu aja dalam bentuk tulisan, lalu kita bisa terjemah. Karena penting menurut saya. Itu yang paling. Karena kalau masih di kepala kita mungkin masih imajinasi doang. Masih imajinasi abstrak gitu. Orang saya udah pernah nyobain kok yang kayak gitu-gitu dan gagal gitu. Maka daripada itu saya ngerasa itu kuncinya sih. Kalau editing itu menurut saya nomor ke berikutnya. Nah, dan apalagi kalau skill nyanyi ya itu kayaknya itu udah spesifik dong. Spesifik ke kontennya pasti. No comment kalau itu ya. Udah masing-masing kalau itu kan. Tergantung dari kontennya dulu. Kalau kontennya gaming berarti dia harus bisa main game kan gitu. Iya. Tergantung dari orangnya. Tapi berarti gitu. Malah editing tuh nomor 2. Editing nomor. Tapi dia pasti perlu tuh.
perlu. Cuman yang menurut aku itu tadi kalau kita masih pemula, makanya kan saya selalu bilang tuh kalau teman-teman ngikutin kelas Sokoy, paling penting itu editing boleh, walaupun pakai handphone kita nggak masalahin. Kayak tadi ya, kalau Mas Bayu udah nonton, itu kan Tadi dia editingnya sempat nonton. cuman pakai aplikasi KineMaster gitu ngeditnya, tapi bisa kayak gitu. Berarti penunjang seperti equipment lah kalau untuk alat editing itu. Tapi yang paling penting idenya diterjemahkan dalam dua tulisan, nah eksekusinya kita benar sampai ke perasaan ataupun hati orang. Bisa dibilang gitu sih, karena saya ingat beberapa channel YouTube yang sekarang udah besar, saya nonton dari let's say followernya masih di bawah 100.000 deh, mungkin 70.000 gitu ya. Saya ingat ada beberapa gitu. Memang kalau ngomong kualitas produksinya, gambarnya itu noisy masih, mungkin angle-nya kurang bagus kalau dibanding sekarang, sangat kelihatan jelas. Green screen masih kadang-kadang kelihatan, iya. Ini yang gaming gitu ya. Yang selain gaming, pokoknya masih kualitasnya kurang bagus. Tapi kontennya, saya ingat karena dia humor, jadi humornya dapat banget. Emang pokoknya ngakak. Akhirnya ya saya subscribe gitu ya. Mungkin terjemahannya ya, saya terjemahkan dari Mas Tio. Emang itu lebih penting ya, kontennya sendiri. Tapi dituangkannya itu ya. Dituangkannya itu, Mas. Nah, gamers itulah Mas Bayu pasti tahu. Mereka itu kebanyakan gamers itu sebenarnya dia udah mikirin nih, dia bakal mau ngapain, walaupun dia main game ya. Saya udah yakin tuh. Karena nggak mungkin dia main game itu seolah-olah belum main dari awal. Kebanyakan gamers itu biasanya dia itu udah main dulu, coba, dan dia tahu nih punchline-nya nanti apa. Biar terlihat heboh dan penonton itu mau ngagetin gitu ya kan. Jadi biasanya mereka pasti main. Saya percaya itu kayak Reza Arab, siapa? Ini Auk ya. Saya nggak tahu kalau yang di Indonesia nih. Ya, kalau gamer mainnya keluar soalnya. PewDiePie lah ya. Pasti nonton dulu, dia pasti coba karena bakal aneh kan ketika dia main. Kalau game baru paling biasanya sih mereka kan di ini ya, di streaming dulu. Ya, jadi kalau mereka udah punya channel banyak gitu, istilahnya nggak cuma dari YouTube sih. Mereka streaming dulu nih nyobain. Nah. Atau bahkan kontennya memang nyobain. Jadi idenya bukan soal dia jago main gamenya atau dia tahu punchline-nya, tapi reaksi ya, reaction ataupun nyobain gitu ya. Iya, nyobain gitu. Itu pun sebenarnya kelihatan sih dipilih dulu. Iya, kelihatan. Nah, apa namanya? Tergantung dari ininya juga. Tapi kalau Mas Tio ngelihat sekarang tuh trennya content creator tuh bikin konten apa aja sih yang laku? Yang laku ya. Kalau menurut saya itu yang paling laku itu tetap yang paling kuat, yaitu kan sekarang itu banyak podcast. Kayak gini dong. Tentunya dong. Nah, podcast. Nah, kenapa podcast itu laku? Nah, karena itu tadi banyak orang yang pengen dapat insight dari masing-masing pelaku industri gitu ya. Itu pertama. Yang lain menurut aku adalah konten yang ada unsur ilmu, storytelling. Nah, walaupun entertain itu banyak Mas Bay. Cuman kayak ya udah gitu, banyak penonton unik. Kalau kita bilangnya YouTuber itu entertain itu kebanyakan penonton unik. Nggak kuat untuk mereka itu mengikuti kita. Maka daripada itu penonton yang seperti entertain itu kebanyakan sebentar doang, sekali nonton 2 kali udah gitu. Ya mereka subscribe tapi belum tentu mereka fanatik. Oke. Nah, tapi kalau kayak podcast, Deddy Corbuzier ataupun bahkan gamers itu jauh lebih menarik. Jadi kayak kalau ngomongin bisnis kali ya, teman-teman dari UKM pasti familiar dengan istilah repeat order gitu ya. Ini repeat view. Yes, kira-kira begitu. Kurang lebih kayak gitu, benar. Jadi kalau teman-teman fokus di kayak podcast, ngasih edukasi ataupun mungkin ngasih alur cerita, dan alur cerita itu kayak membuat mereka itu terbawa ke arah yang mungkin lebih positif ya. Nah, itu mereka bakal repeat. Itu tadi order kalau beli ya. Kalau beli repeat order ya. Iya. Ini repeat view. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar entertain, ya udah gitu. Kadang mereka butuh sesuatu hal yang baru, ada yang lebih lucu, lupa gitu sama kita. Kalaupun mereka nonton, menurut aku ya kalau benar-benar kita kuat ya, branding kita kuat, karakter kita kuat, itu mungkin mereka bakal stay. Ya. Oke, berarti malah akhirnya fokusnya bukan di kontennya tapi malah di branding ya. Branding personalnya. Nah, Mas Tio kan di musik nih. Ya. Berarti entertain. Berarti ada brand personalnya dong. Tentunya ada brand personalnya, maka dari saya udah ngecoba tuh Mas Bay. Nah, inilah ya teman-teman ya, sedikit saya buka. Saya udah nyoba kayak alasan saya untuk stop salah satunya itu karena saya ngerasain. Stop apa nih?
Eh, itu kalau konten musik dan entertain itu mereka hanya sekedar kayak mengapresiasi, just do it. Tapi kalau teman-teman main game gitu ya, teman-teman saya itu subscribernya sedikit teman, cuma di 50.000. Jauh dong berbanding terbalik sama saya gitu. Tapi mereka itu kalau tapi nonton terus. iya, bayangin yang ketika dia streaming itu bisa 500 orang gitu ya. Kan gila, dari 50.000 500 orang, dan mereka itu selalu donate gitu loh. Itu ngebayanginnya, wah mereka donate bisa 100.000, ada 20 orang boy gitu ya kan. Sekali live streaming dia bisa dapat sekian juta, sementara kita kadang udah perform, ngundang sampai pensi segala macem, kita cuma dibayar di 10 juta satu tim. Nah itu kadang saya itu kayak mikir, apa ya, sebenarnya salah sih kalau kita mikir kayak perihal ataupun prospek kesuksesan orang-orang di content creator itu harus cuan dulu gitu. Itu salah. Tapi menurut aku sampai kapan nih aku bosen ngerasa kayak musik difokusin, sementara kita kan cuan juga boy gitu. Ada rencana mau ganti ke konten apa? Mungkin kalau rencana mengganti konten musik tetap ya Mas. Ya, Musik tetap. tambah lah kalau gitu. Kalau nambah konten. baru, kalau nambah lebih tepatnya nambah. Kalau nambah aku lebih ke storytelling, kayak nature, alam, dan juga mungkin kan kayak ya udah itu aja sih, alam kayak paling kayak perjalanan gitu-gitu. Saya lagi mikir nih buat teman-teman yang mungkin dari UKM gitu ya. Sebenarnya fungsi YouTube tuh bisa buat apa? Wah, banyak banget Mas. Jadi saya kemarin sempat discuss sama salah sebuah channel gitu ya. Dia udah gede banget lah, 1 juta subscriber. Dia ini kontennya itu sehari-harinya UMKM. Nah, mengangkat keunikan UMKM di seluruh Indonesia. Ini yang punya orang Medan, tapi dia domisili di Jawa Tengah gitu. Dia bilang gini, kekuatan sebenarnya konten itu kalau dikombinasikan dengan UMKM, nah tapi storytellingnya bener ya gitu ceritanya. Kita ngelihat angle yang unik, jangan flat gitu loh. Ayo teman-teman, ini ada ikan segala macam. Itu terlalu biasa gitu. Nah. Tapi kadang kalau mereka itu saya lihat mereka bener-bener dari sesuatu hal yang identik, unik, kayak mereka proses pemeliharaan apa ya itu jangkrik. Nah mereka dokumentasikan sampai jangkrik ini distribusinya gimana. Nah, itu mereka tuangkan dalam sebuah story naskah, jadi menarik tuh. Ada beberapa channel, Cek Telur itu UMKM juga. Jadi kayak itu storytelling, mungkin buat teman-teman yang produksi, storytelling, cara produksi, langkah produksinya ya, mungkin nggak perlu terlalu detail. Iya. Ada rahasia di situ soalnya kan. Misalnya apa namanya resepnya ya, resepnya nggak usah dikasih, cuman bisa diceritakan cara pembuatannya gitu ya. Make sense, bener juga sih, versi YouTube-nya lah ya dari. Soalnya saya pernah waktu itu lihat dengar ceritanya soal pedagang jamu, pokoknya yang penjual jamu gitu ya di Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah pedagang jamu ini jadi sukses lah, sekarang punya warung jamu. Dia maunya nyebutnya warung, kalau buat saya sih udah jadi restoran, udah jadi kafe bahkan. Waduh. Tapi dia ada ceritanya itu. Nah kemudian dari ceritanya itu diangkat juga oleh salah satu brand jamu besar di Indonesia lah ya, saya nggak perlu sebut lah. Nah itu dibuatlah versi, mungkin bagusnya dibuat versi YouTube-nya kali ya. Jadi saya dengar ceritanya udah lama soalnya sih, sebelum YouTube nih sehebat ini sekarang. Kayak gitu kali ya. Contohnya buat UKM gitu nih teman-teman nih. Mungkin sesederhana gini ya Mas Pak. Indonesia ini sebenarnya kalau menurut saya yang kurang itu konten. Mereka nggak kurang konten, kita nggak mungkin kekurangan. Kita nggak kurang konten, nggak bakal kekurangan, tapi yang buat storytelling. Oke, produsen dari kontennya nggak ada. Nah, itu. Nah kita gagal untuk menyampaikan storytelling itu ke penonton. Ketika itu sampai ke mereka, udah tinggal nge-grab gitu. Bener sih, saya setuju banget tuh. Itu juga. Nah, karena konten kita itu di Indonesia tuh, waduh, kita bener-bener budaya gila loh. Budaya bukan main gitu ya. Jadi kalau kita ceritain satu produk lah, misal sarung ataupun mungkin batik gitu, kita ceritain dari Jogja misalnya. Kain daerah gitu. Gila, bisa value-nya jadi mahal Mas, padahal cuma sekedar kain. Cuman kadang kita berpikir mau instan, apalagi kan udah ada istilah kalimat crazy rich ya, kayak anak muda itu pengen shortcut untuk kaya gitu. Masalahnya itu di situ, nggak memahami bahwa
Iya, proses itu yaitu menerjemahkan konten jadi sebuah cerita dan berhasil. Kan kayak branding ya kan? Nah, Gimana? benar gak kalau saya bilang sebenarnya kan ini kayak branding. Branding itu kan juga nggak bisa sebentar. Iya, setuju. Ya, produk branding tuh nggak bisa sebentar. Makanya YouTube juga sama aja sih. Kita bikin konten juga nggak bisa sebentar juga. Betul, setuju. Jadi saya sengaja nanya Mas Tio kan nih berapa lama gitu. Yang saya belum tahu nih itu adalah jumlah bukan jumlah, durasi udah lama di YouTube tuh udah berapa lama? Gitu. Udah 5 tahun ya. Udah Jadi, 5 tahun fokusnya dari keringatnya udah lama, udah numpuk. parah gitu sampai saya bosan. Saya mention dikit nih Mas Bayu. Apa tuh? Kemarin Aulion itu kan kita kan ngundang Aulion di acara Ovoy. Iya. Aulion mungkin Mas Bayu tahu yang mendirect konten Rewind Indonesia. Iya, Dia iya, tahu, ah. bersama Aulion, bersama Chandra Leo, tau lah ya. Iya. Kan dia juga bilang sebenarnya kita itu nggak kekurangan konten, konten banyak sekali. Cuman kadang kita berpikir ketika ini udah berhasil, ataupun mungkin dilemanya gini, kita berhasil membuat konten A nih, padahal kita udah tahu nih A ini bakal ngebuat kita ini kontennya nggak menarik, ataupun mungkin dalam tanda kutip nggak berkualitas. Contohnya? Contohnya gini, Mas Bayu mungkin awalnya membuat konten misalnya tentang UMKM nggak berhasil, lalu ngebuat konten ngeprank, nakut-nakutin orang, berhasil dong, karena kan tentunya dapat niche dia kan, niche baru gitu ya. View-nya banyak. View-nya banyak gitu ya. Nah, ini tadi dilupain nih. Konten yang awal, andai kita bisa men-storytelling kan ya, mungkin konten yang tadi UMKM di-combine dengan prank-prank pocongannya dia itu misalnya lah ya. Nah, tiba-tiba kan jadi menarik. Yang salahnya itu kadang kita lupa, oh awalnya tujuannya apa. Nah, karena kita udah ngerasa oh lumbungnya ini lebih bagus kok, udah. Padahal kesempatan kita untuk unik ada di situ ya. Betul Mas Pak. Itu. Ini saya sering dengar kalau mungkin di Twitter ya banyak yang, kalau Twitter kan biasa gitu ya, lebih produktif biasa pembahasannya. Soal konten creator lah, kenapa konten creator tuh sebenarnya seringkali sama terus. Ya. Ini bawaannya bahkan ke konten creator yang streamer pun gitu, sering dikritik lah. Tapi ini saya cuma dengerin doang, bukan saya yang kritik loh. Boleh. Saya cuma lucu aja karena bener juga gitu. Seringkali kan gamer gitu ya, gamer terus dari hal yang kecil aja, misalnya layout dari streamingnya dia. Nah, ya. Biasanya ada yang layoutnya kan gamenya, terus kemudian dia ada kotak kameranya dia, terus kemudian ada yang muncul dengan ide baru, ngapa sih harus kotak menutupin banget, dia pakailah green screen, terus semuanya sekarang kayak standar bahwa semua harus green screen, padahal kan saya pribadi itu termasuk satu bukan menariknya, cuman sebenarnya bisa jadi niche juga kalau background kita bagus, ya enggak, tanda apalagi kalau kita gamer kan biasa tuh belakang tuh harus neon ungu. Ya, gamer banget nih bahasanya nih ya kan, neon ungu. Kenapa itu menarik? Ya dia gamer banget, lihatnya kamarnya kayak gitu. Itu juga termasuk satu yang bisa jadi menarik padahal. Betul. Tapi sayang sekali gara-gara trennya diikutin, itu jadi hilang lagi gitu. Hilang kan. Jadi sebenarnya kita bukan jadi upgrade. Paham kan maksud saya? Tapi kita itu menstandarkan diri kita. Ya, betul. Jadi bukan sesuatu hal yang unik, tapi sesuatu hal yang sama. Itu kesalahan orang-orang kita. Banyak banget yang guys. Ini di dunia bisnis pun sebenarnya ilmunya sama sih. USP ya, unique selling point sebenarnya. Jadi buat content creator pun harus punya unique selling point. Harus punya unique selling point, bener-bener. Jadi kalau nggak punya itu ya kita sama. Jadi kita nggak menarik. Ya udah gitu. Nah mungkin pertanyaan saya nih, tadi dibilang sama Aulion ya, sama Aulion juga. Tapi saya nggak bisa nanya ke Aulion sekarang sih. Kan kita nggak konten tuh nggak bakal habis. Tapi kenapa masih banyak keluhan saya mau bikin konten apa? Nah itu dia nih. Sebenarnya gampang teman-teman kalau mau saya terjemahin, konten apa sih bang gitu ya. Ini dari dalam diri aku gitu. Nggak usah dari misalnya siapapun ya yang bertanya ini. Ini dalam diri aku pengen buat channel YouTube, aku pengen buat konten, apa yang bisa aku buat? Siapapun yang bertanya ini aku jawab dengan jawaban yang sama. Temukanlah konten dari apa yang kau sukai, apa yang kau bisa, lalu apa yang kau mengerti, dan apa yang kau kuasai. Dari situ aja Mas. Lalu combine dengan apa yang sedang trending. Combine dengan yang sedang trending. Ya. Oke. Yang sedang trending sekarang apa? Coba misalnya di kasusnya saya tapi coba ya. Misalnya
yang lagi trending? Nah, misalnya yang lagi trending saat ini apa ya? Podcast. Atau gini deh, kita buat ya. Atau kita itu hobi kita itu main bola, misalnya hobi kita main bola. Lalu tiba-tiba yang trending ternyata ini lagi ngeprank temannya, Oke, misalnya trendingnya pranking gitu. ya Prank. mungkin ya, waduh lagi rame nih konten prank segala macem gitu ya, lagi banyak banget yang suka misalnya. Misalnya aja ya, ini bukan konten yang saya suka sih masalahnya. Nah, oke, setuju. Lalu kan hobinya main bola nih, ya udah buat aja konten bola tadi, edukasi bolanya dimasukin dikit, Ngeprank orang lagi main ngeprank bola. orang gitu. Tapi poin akhirnya adalah sebenarnya balik lagi ke kontennya dia itu, oh ternyata yang mau ditunjukin adalah bolanya itu gitu, karena ngikutin kan. Jadi kalau tadi hobinya misalnya berenang, bisa aja kan kita itu buat sesuatu hal yang lagi rame tapi kita combine dengan selling pointnya kita tadi. Bisa sih, jadi ide ya, Jadi baru ya. Jadi baru gitu. Gitu juga teman-teman dari UMKM sebenarnya. Kan konten kita kan sama tuh, produk kita kan itu aja. Tapi kita memahami nih ragam tren yang ada saat ini apa. Misalnya TikTok goyang apa nih? Pargoy misalnya. Ya udah gitu loh. Kita ambil produk kita dipargoin aja, emang kenapa gitu. Goyang pargo tuh. Enggak tahu ya, TikTok. Nggak main TikTok. Soalnya nggak main TikTok. TikTok. Nah, nggak main TikTok, jujur. Jadi kalau FYP sering banget itu pargoy segala macem gitu. Oke, pokoknya jenis juga itu. Pokoknya jenis-jenis tren yang ada saat ini anak muda gitu ya. Jadi sebenarnya pinter-pinternya kita memahami selling point-nya kita itu apa, lalu mengcombine dengan hal yang lagi tren, kita kombinasikan. Musik loh Mas Bayu, itu sangat mempengaruhi. Jadi tren musik itu juga kalau di TikTok Mas Bayu pernah tahu, tren musik hari ini dengan tren musik minggu depan udah beda. Di TikTok. Itu iya, back sound itu di TikTok. YouTube tren lah, kalau YouTube itu masih lebih ke tren apa saat YouTube ini. kayak kalau musik lebih serius gak sih Mas? Maksudnya lebih gimana ya, kalau di TikTok tuh musiknya lebih dipakai intinya untuk background, kita milih yang ngetrend, lagu yang lagi ngetrend Ya. Tapi kalau di YouTube ngomonginnya production atau covering, ya gak sih? Iya. Lebih ke serius, itu kan serius ya, serius Iya, konten lah. makanya sebenarnya itu tadi dua hal yang berbeda kreatornya itu. Kadang teman-teman dari TikTok itu berat untuk pindah ke YouTube karena terlalu berat buat dia. Nah, jadi kalau teman-teman dari YouTube production di TikTok terlalu ringan buat dia gitu, terlalu nggak serius gitu. Nah, jadi ya, karena kan di TikTok kan Mas Bayu tinggal masukin audio, terus Mas Bayu bisa joget-joget jadi konten, bisa FYP loh. Kalau Mas Bayu paham sound apa yang paling trending. Oke. Gitu doang. Jadi Mas Bayu contoh misalnya ngomongin perihal buku nih. Nah, Mas Bayu cuma joget-joget doang dengan sound yang lagi rame. Itu bisa FYP. Nggak ada isinya. Nah, makanya saya nggak join TikTok itu sih. Nah, sering nggak ada itu. Kalau tiap Gitu. lihat apa sih? Nah, bukan berarti saya bilang TikTok itu jelek, bukan. Tetapi ya tergantung kita treatmentnya gimana ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Tapi ya ada beberapa yang bagus sih, terutama kalau lawakan ya. nah, Kalau lucu sih kadang-kadang ada yang banyak yang lucu banget gitu, Banyak juga yang ada lucu aja. banget. Cuman masalahnya juga nyampur sama yang tadi. Nggak, saya nggak mau. Ini bukan against TikTok banget nih teman-teman, tapi ngomongin content creation ya, tergantung. Berarti sebenarnya tergantung dari kita mau bikin apa itu juga namanya pengaruh. berpengaruh sekali mau bikin apa. Dan Emang kalau GT sendiri ya karena kita serius sih ya, jadi bukan serius, kita kan edukasi ya, jadi pasti kita mainnya YouTube. Lagian edukasi itu kan ibaratnya apa ya, untuk transfer nggak semuanya gitu loh bisa betah dengan orang-orang, bisa betah dengan edukasi. Nah, maksudnya paham nggak Mas Bayu itu? Walaupun ada yang betah gitu dengan edukasi itu, paling tidak jangan minimal soft selling lah. Kalau hard selling biasanya mereka kayak aduh udahlah gitu, terlalu selling banget nih, membosankan banget. Sebenarnya gitu. Edukasinya juga kalau saya lihat ya, kalau konten edukasi saya banyak di YouTube tuh, banyak yang saya follow, terutama dari yang di luar fisika gitu saya dengerin. Kenapa saya dengerin? Karena memang dia edukasinya memang jelas dapat, tapi entertainment itu juga ada. Nah, itu yang saya masih jarang lihat di Indonesia sekarang sih. Mungkin teman-teman buat ide teman-teman ya, silakan tolong bikin apapun itu sebenarnya. Jadi gini, ilmu itu ternyata yang paling simpel atau boring pun itu bisa dibuat menarik. Karena kemarin saya tadi siang tuh
matematika. Ya. Matematika itu kan kita cenderung melihatnya boring ya. Betul. Saya belum pernah lihat orang, mungkin belum pernah ketemu teman-teman, kalau mau membuktikan itu bisa menarik, monggo ayo. Matematika itu kan cenderung boring. Ya. Tapi dia bikin kontennya menarik, di mana isinya adalah ahli matematikanya itu jawab pertanyaan dari internet, Ya. gitu, soal matematika tentunya, gitu kan. Jadi pertanyaannya kayak misalnya, kenapa sih harus ada infinity, infinity tau ya, tidak terbatas, Ya. tidak terbatas. Bahasa Indonesia apa sih infinity? Tidak terbatas dong. Tidak terbatas ya, Tidak pokoknya ada ya notasi tidak terbatas, karena itu sangat mempersulit konsepnya. Terus dia jelasin, tapi jelasinnya pun karena dari praktek, gitu kan, istilahnya ini orang kan ahli matematika, dia di statistik juga, kayak kerjanya dia researcher bahkan, Iya, researcher iya. tapi matematika nggak tahu deh ngapain ya. Bisa. Tapi dia itu bisa jadi ada humornya, karena memang di bidang matematika pun dibilang matematis orang-orang itu punya joke-nya sendiri Ya, tentunya. gitu. Memang joke-nya nggak terus lucu banget sih, tapi kayak kita bisa itu udah cukup, udah bagus banget, ternyata bisa ilmu yang boring itu bahkan bisa cukup menarik. Bisa. Ini dia buat teman-teman banget sih. Tuh Mas Tio mau. Kalau saya ngerasanya gini ya, edukasi itu boleh-boleh sah-sah aja gitu ya, Pak. Tapi kita udah paham ya, kalau edukasi itu memang biasanya seperti Mas Boy bilang tadi, kayak matematik cukup boring gitu. Cuman emang Caranya yang jadi masalah. cukup kita bisa itu tadi, gimana caranya kita bisa mengcombine edukasi itu bisa jadi lebih asik, lebih enjoy, bisa dinikmatin gitu. Atau mungkin kayak dibuatin jadi kuis lucu-lucuan, itu kan mungkin Ya. di TV pernah ya, kita bisa lihat ya, kayak Dulu tuh kan ada ya acara di TV, apa sih yang anak-anak SMA dilombain yang ilmiah ya itu. Itu apa sih? Mas? ilmiah ya? Ya apa sih? Saya lupa tuh. Soalnya ada saudara saya yang sempat masuk di situ tuh. Aduh saya lupa. Intinya anak-anak SMA. Pemilih 100 apa sih? Apa sih? Bukan. Bukan ya? Yang kuis-kuis yang di atas ini tuh. Itu kan jadi lucu ya? Ingat nggak sih? Kayak tebak-tebak ini gitu loh. Oh bukan. Jadi ini ilmunya bukan ilmu apa? Pokoknya kuis ya, acara kuis gitu kan. Tapi kuisnya tuh scientist gitu. Wow. Pertanyaannya soal sains, matematik, fisika, IPA lah, biasanya emang yang dibahas IPA banget gitu. Iya. Enggak semuanya, cuman banyakan IPA. Nah itu yang ikut semua anak sekolah. Heeh. Pakai seragam, saya lupa kalau nggak salah pakai seragam, anak SMA. Hmm. Itu udah dipilih juga sama SMA-nya. Jadi untuk mewakili ikut di situ, bawa nama ya kan, baru Iya, dipilih dulu. Saya lupa nama acaranya. Nah itu kalau nggak salah yang menang tuh dapat beasiswa Wow. gitu. Itu masuk TV loh dulu. Nah. Padahal itu kan acara edukasi gitu. Hmm. Saya agak triggernya kenapa sih nggak diterusin yang kayak gini-gini. Nah, ya itu tadi. Via YouTube deh, nggak usah lah TV. Mungkin TV value-nya diukur tidak kurang, oke, Iya. fine. Tapi YouTube kan bebas. Kenapa sih nggak ada yang bikin kuis-kuis gitu? Ya itu tadi sih. Menurutku sih mungkin akan seiring berjalan waktu mungkin akan menyadari gitu ya. Karena kayak sekarang udah lahir Jerome Pauline tau. Tahu ya. Tahu lah, Jerome Pauline yang kayak gitu itu udah kelihatan lah di YouTube. Jadi mungkin kayak kedepannya mungkin bakal transisi sih menurut Ya percaya. proses lah ya. Ya, Proses. jadi setelah milenial mungkin transisi menjadi lebih tua gitu lah ya. Dan yang menguasai market itu adalah generasi Z gitu. Mungkin itu bakal dengan caranya Z lah berkomunikasi gitu. Apa sih gitu. Ya, mudah-mudahan sih, emang pasti butuh satu orang, beberapa orang bahkan yang memulai dan membuktikan itu bisa dilakukan. Baru kemudian ya seperti halnya tren tadi ya, kita banyak yang niru. Ya udah nggak apa-apa deh, tapi edukasi. Saya kalau ngomongin edukasi, udah nggak apa-apa ikutin tren ya, terserah gitu. Yoi. Ini habis pandemi, istilahnya kan pandemi kan mendorong juga ya, salah satunya edukasi secara online, termasuk Betul. orang-orang, atau kalau Indonesia udah apa belum, tapi kalau di luar lagi rise, lagi tumbuh jumlahnya YouTuber edukatif. Iya. Lagi tumbuh. Saya perhatiin kelihatan tuh. Ini apalagi nih channel baru lagi yang angkanya masih di bawah 100.000 gitu, tapi ngebahasnya misalnya antariksa Nah, gitu, itu sering. Siapa berani? Mas Deswiko bilang, mungkin gue siapa berani. Kayaknya bukan anak sekolah ya? Siapa berani itu anak sekolah ya? Saya lupa loh. Sambil Google kali ya. bisa jadi nih. Oke, Mas Rizviko, mungkin bisa nanya Mas perihal YouTube mungkin atau mungkin lebih. Ya teman-teman, jauh. jangan lupa coaching klinik itu buat bertanya. Jadi kita kasih sebenarnya kesempatan. Ya,
Kayaknya ya deh, kalau lihat dari gambar-gambar di Google ya, Hmm. kayaknya benar siapa berani. Ini dulu terkenal nih di antara anak-anak sekolah. Kalau apalagi mewakili gitu, nomor satu sekolahnya terpilih apa enggak? Iya. Sekolah terpilih itu berarti wah, kebanggaan. Gue sekolah di situ coy, Yoi. ya kan? Berarti sekolah gue bagus. Terus kemudian kalau yang terpilih, ada anak, kalau nggak salah 3 orang biasanya, saya lupa 3 apa 5 orang, itu dipilih. Wah, pinter banget tuh anak berarti. Saudara saya ada yang masuk, dia dapat beasiswa sekarang di Jerman, Wih. ya kan? Kelihatan lah buktinya, dia dokter sih. Kan dari dulu di antara saudara-saudara saya juga emang dia yang paling pinter. Jadi saya diomelin malah waktu nonton dia tuh. Kamu tuh bisa nggak tuh jadi kayak dia gitu? Udah lewat. Waktu dia masuk tuh dia SMA, saya udah kuliah. Udah lewat ngapain? Udah lewat atuh. Tapi mungkin sedikit mention lah ya. Mungkin Oppo mungkin bisa lah jadi salah satu bikin. perwakilan Hmm? ya Mas Baya, karena menurutku salah satu edukasi juga gimana meng-create orang lain dari desa jadi YouTuber. Nah, tapi kontennya juga kita seleksi, yaitu mendistribusikan UMKM, kan itu kan visi misi kita itu di OVO itu gitu. Kurang lebih mendistribusikan UMKM, produk lokal, wisata lokal sampai dengan budaya lokal. Mungkin itu salah satunya lah. Dan yang menang juga kalau tadi di siapa berani dapat beasiswa ke Jerman dan lain-lain. Kalau ini kita kasih satu set alat YouTuber. Dan tentunya ya kita nggak nge-create YouTuber yang alay lebay ya, tapi kita selalu tanamkan visinya itu gimana meng-create YouTuber ini jadi lebih berpotensi lah untuk daerah. Ini ada pertanyaan nih, Boleh. teman-teman. Jadi nggak selalu dari saya ya, pertanyaannya bisa dari teman-teman juga. Mas Deviko nanya nih soal channel saya dan channelnya dia itu soal tutorial rajutan. Terus kemudian dia udah 2 tahun, memang belum memiliki tim YouTube-nya, jadi dia sendiri lah ya, Mas Deviko sendiri bikin tutorialnya dengan handphone, udah diedit juga pakai KineMaster. Penjualannya tidak maksimal. Di sini sebutkan dan dari YouTube kewajiban hasil penjualan bisa tertutupi. Ini mungkin perlu dielaborate lagi ya soal maksudnya dari YouTube kewajiban hasil penjualan bisa tertutupi. Yang ditanyakan tuh videonya, ada video saya view-nya lebih dari 800.000 tapi subscriber saya hanya 24.000. Kira-kira apa sebabnya? Sebelum saya kasih ke Mas Tio, tadi kan ada ya temannya Mas Tio yang subscriber cuma 50.000 ya, tapi tingkat nonton view-nya jauh lebih besar daripada punya Mas Tio sendiri. Iya, bahkan. betul. Padahal Mas Tio 400.000 400.000. subscriber. Jadi sebenarnya view dan subscriber tuh nggak terus berbanding lurus. Nggak terus berbanding lurus. Nah ini pertanyaannya sebabnya kenapa begini? Nah, baik. Mungkin saya jawab sedikit ya. Gini teman-teman, kenapa 800.000 gitu? Saya itu yang nonton video saya itu 7 juta, baik. Oke. 8 juta malah, 8 juta. Dibandingin subscriber saya 400.000, ya masih jauh kan ya? Jauh banget gitu. Jadi jawabannya apa, dan video saya itu ada yang trending. Dan video saya itu yang berjuta-jutaan itu kayaknya ada 4 atau 5. Itu rata-rata 1 juta lebih gitu. 5 video. Banyak-banyak dong. Jadi apa yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Mas Rizviko, mungkin gini Mas, kalau hanya konten kita itu tutorial dan mendapatkan viewers 800.000, itu belum tentu menunjang channel kita itu untuk meningkat gitu. Tapi mungkin bisa dengan cara membuatkan video yang mirip-mirip dengan yang viral ini Mas Bay, dibuatkan, mungkin itu akan meningkatkan engagementnya Mas Rizviko gitu. Karena mungkin hanya satu kan yang dilihat sama si penonton, jadi kalau bisa kan mereka datang lagi gitu loh, agar mereka bisa ikut subscribe. Jadi mungkin itu salah satu alasan, karena hanya satu, atau mungkin yang unik daripada video itu makanya mencapai 800.000 mungkin hanya satu video saja. Jadi yang subscribe juga masih kayak berpikir gitu. Apa yang membuat orang nggak berpikir untuk menonton kita? Karena kita udah melakukan berulang kali hal yang sama dan itu worth it buat mereka. Tapi kalau cuma sekali, ya mereka masih mikir dong, ini worth it nggak sih? Nah gitu. Saya lagi lihat channelnya. Intinya merajut sih, konten-kontennya ya tutorial rajutan gitu. Iya. Ini mungkin dari pendapat saya aja ya, Mas Tio dan Mas Rizviko nih di sini, atau Mbak, mungkin kita salah kali ya, nggak tahu. Cuman tujuan dari ini kan penjualan ya. Iya. Penjualan berarti kan
yang kita mulai sebenarnya produknya kali ya. Produknya lah. Mungkin kontennya justru Bonus menurut saya. Hah? Konten dan subscriber itu malah jadi bonus. Iya, itu satu hal. Jadi sebenarnya goalnya bukan di YouTube-nya, tapi adalah dari penjualannya karena habis nonton YouTube misalnya begitu. Iya. Jadi di YouTube-nya mungkin sebenarnya lebih bagus kita kasih showcase nggak sih? Misalnya video kontennya adalah kehidupan sehari-hari, Ya. nah, tapi bajunya tuh semuanya pakai baju dari situ. Contohnya, kan bisa ya? Bisa. Sebagai salah satu contoh. Jadi sebenarnya showcase tapi showcase yang halus banget, nggak terus kayak ini katalog kami, itu udah beda. Atau bisa juga sih, tergantung dari produknya dan fotonya atau videonya, fotografinya gimana. Kayak misalnya gini, maksud saya adalah kalau channel-channelnya komputer ya, merek-merek penyedia alat-alat komputer, itu pasti kan ada produk showcase. Iya. Itu view-nya gede loh. Gede banget. View-nya gede banget gitu kok. Mungkin dibilang tapi kan brand itu brandnya udah bagus. Iya, tapi kalaupun brandnya bagus, ngapain sih kita ngeliat video showcase dari barangnya? Itu aja sih jawaban simpelnya ya. Nah, jadi dari videonya sendiri soalnya emang kelihatan bagus banget, shootnya bagus. Itu mungkin satu hal yang agak sulit, tapi sebenarnya sesuai dengan tujuannya nggak sih? Karena kan dia mau jual ya. Jadi sebenarnya nggak peduli itu YouTube, bukan nggak peduli, ada sih pasti. Ada mungkin pedulinya, cuman nggak. Bonus bener tadi Itu dibilang bonus. Mas Dio. Coba ya saya sambil dari merek mouse saya gitu. Soalnya kalau tutorial, saya yang tadi pertama kali ini Mas Liswiko, saya bukan judging ya. Ngomong-ngomong, kita kan sini sama-sama improvement. Cuman kalau dari tutorial saya selalu dapatnya adalah untuk yang tadi mau merajut. Kalau tadi rajutan maka orangnya mau merajut, bukan mau beli rajutan. Nah, itu. Jadi satu hal ya. Efek dari dia menonton itu ya belajar jadinya kan. Iya, dia belajar. Jadi gimana dia mau dapat penjualan sementara garis yang market yang ditargetkan oleh video itu sebenarnya orang yang pengen belajar, bukan orang yang pengen beli. Walaupun sebenarnya bisa juga cuman tutorial kuat, kan. kan? Ini untuk bangun brandnya aja. Itu. Jadi sebenarnya goal dari channel YouTube-nya mungkin lebih tepatnya bukan penjualan. Betul. Goalnya adalah brandingnya lebih dikenal brandnya dia ini gitu. Jadi performanya jangan dibandingin ke penjualan karena Betul. emang nggak ada banding. Kalau memang kontennya seperti itu nggak berbanding jadi. Iya, nggak berbanding lurus dia. Nggak berbanding lurus. Bingung. Ini saya lagi lihat nih YouTube-nya. Tapi mungkin kalau Mas Rizkiko kayak channelnya dari awal udah menyampaikan tutorial dan hasil akhirnya itu dipakai gitu ya, terus ada modelnya gitu ya, nah dikasih tahu harganya, itu mungkin masih relate ya. Mungkin karena gini, ini lebih gampangnya, mungkin bisa dicoba juga. Ini kan soft banget ya, soft selling lah. Ya, tapi soft luar biasa sih karena kan tutorial. Kalau dibikin lebih hard gimana? Misalnya hard selling, ya kayak tadi, kalau produk showcase itu kan hard selling. Iya. Mulai masuk ke hard selling lah. Kita nggak ngomongin harga sih, cuma kan termasuk hard selling nggak sih? Kalau menurut aku, kalau terlalu hard selling malah nggak jadi. Ya jangan terlalu hard. Cuma maksud saya di hard sedikit dalam artian ini produknya. Oh, itu lebih bagus menurut aku. Makanya kalau tadi dia kasih tutorial di akhir, kalau bisa hasilnya itu mas ditunjukin, dipakai. Gitu. Kasih model, misalnya kan yang cewek yang cantik gitu. Oh, mendukung nih hasil rajutan dipakai sama cewek yang cantik juga. Nah, di situ tuh punchline-nya gitu. Kalau stand up lah ya dibilang. Itu punchline-nya dan wah gini nih setelah jadi mereka dapat ilmunya, penjualan mungkin akan naik juga gitu sih. Ya, mungkin malah justru lebih hard kali ya. Awalnya ini jawab lagi nih. Awalnya menjual produk rajutan ya kan, kebetulan COVID jadi semakin kecil kesempatan terjual. Relasi antara keduanya mungkin kita bisa bahas juga tuh. Soalnya kebanyakan malah meningkat loh kalau karena COVID ini ya. Orang pada belanja online gitu soalnya. Jadi makin kebuka justru pasar kita. Akhirnya untuk menutup kebutuhan membuat tutorial yang sesuai momen banyak orang di rumah. Mereka bisa belajar merajut, betul sih ya, orang jadi di rumah yang punya waktu explore hobinya, yang hobi merajut bisa lihat channelnya. Mungkin harapannya dari situ adalah brandnya dimunculkan. Ya. Ya bisa aja sih. Tapi tadi ya tetap goalnya sebenarnya itu brandingnya. Iya. Jadi tapi sayang kalau dilihat, kalau saya lihat soalnya subscribernya kan 24.000. 24.000 tuh nggak kecil.
mungkin perbandingan aja. Ini mouse saya ini mereknya merek mouse ini cuma 100.000 subscriber. Ternyata nggak sebanyak itu. Ya karena isinya memang juga hard selling semua. Nggak ada loh videonya yang di atas 5 menit. Mungkin di tempat lain. Yang channel gamingnya dia pasti ada. Channel gamingnya dia 4 kali lipatnya, 400.000. Ya ini lebih konten, lebih ngonten. Yang ini nggak ada hard selling ya malahan. Ada nggak? Ada sih, 1-2 lah. Ini mungkin teknik yang teman-teman harus explore sendiri, benar gak sih? Betul. Mas Tio juga waktu masuk, ini saya balik ke Mas Tio ya. Mas Tio waktu 5 tahun yang lalu deh, nggak langsung meledak juga. Enggak dong. Yang benar-benar kayak belajar dulu apa nih yang harus kita amalkan. Maka daripada itu kayak alat dan lain-lain itu juga hati-hati, bisa ngejebak kan. Alat, Iya mas. Karena kalau kita udah beli misalnya mikrofon udah terlanjur mahal, kita mikir itu worth untuk kita fokus di situ aja, padahal sebenarnya penonton nggak butuh yang itu gitu. Dan kita ngerasa sayang udah beli mahal-mahal. enggak sih. Hati-hati tuh. Nah jadi Ini salah satu korbannya. nah maka daripada itu teman-teman harus punya apa ya, itu tadi unique selling tadi yang Iya, Boy bilang. unique selling point ini. Selling point itu kalau nggak punya ya bingung gitu ya. Punya Tadi- unique point selling, jago nerjemahin ide ke dalam tulisan. Tadi Mas Tio kan sempat bilang di awal banget sih soal analytics. Terus kemudian kita juga harus bisa melihat apa yang audiens kita suka. Asumsi saya ini dua hal yang berhubungan nih. Jadi kita lihat dari analytics konten yang disukai yang seperti apa. Nah itu cara ngeliatnya gimana? Maksudnya cara lihatnya benar-benar harus kita screenshot ya. Iya. Tapi sebagai contoh deh, biasanya Mas Tio melihat analitik tuh apa yang pertama dilihat? Oke, gini ya. Parameternya lah ya. Parameter kita itu melihat bahwa konten itu works gitu ataupun perlu diteruskan gitu ya. Tentunya mereka banyak komen tuh Mas Bay. Di analitik kan kelihatan tuh mana yang paling banyak komen, video mana yang paling banyak komen, video mana yang Angkanya paling ya? banyak like gitu kan. Itu di parameter bahwa video itu kayaknya worth kalau kita buat lagi. Lalu banyak yang nonton, itu parameter analitik yang mungkin teman-teman ngikut gitu loh, karena udah jelas kan analitik itu udah nunjukin ini nih video yang paling menarik menurut penonton kamu gitu, coba buat lagi. Kadang kita ngerasa gitu kan, jadi kayak kita mengabaikan analitik sendiri. Maka daripada itu bisa aja kita libatkan hasil analitik itu untuk jadi salah satu panduan untuk next konten kita gitu. Jadi bisa nggak kalau kita bikinnya serabutan dulu, ya dalam artian kita coba berbagai macam konten, ya. Yang mana yang angka terbesar yang kita coba bikin lagi. Ya itu. Gitu caranya malah. Itu caranya malah. Itu benar-benar. Karena kita buat, tapi jangan gini ya. Kebanyakan teman-teman saya itu kayak udah tahu gagal 10 kali dibuat gak works gitu. Terusin gitu. Maksudnya harusnya berarti ada frekuensinya diturunin aja kali. Gimana? Frekuensinya diturunin aja kali. Nah, iya frekuensi konten yang itu tadi yang kita rasa itu hal-hal yang menjual gitu ya. Mungkin frekuensinya kita turunin, kita combine dengan apa yang lagi rame ataupun mungkin menurut kita itu bisa jadi sesuatu hal yang menarik. Oke. Jadi masih membuka, kita nggak terus langsung milih, tapi kita juga buka option untuk explore lagi. Ya. Mungkin bentuknya kurang unik, Ya. kalau humor kurang lucu. Yes. Oke. Nah, setelah udah ketemu nih satu gitu ya, kita patenkan konten itu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Setelah kita nemu nih satu Fokusin konten, di situ. dipatenkan. Nah, jadi itu yang jadi sesuatu hal yang membedakan kita dengan konten creator lainnya. Gitu. Kalau Nemunya tuh gimana? Maksudnya view-nya tembus 100.000 misalnya? nah, itu Mas Bang. Berapa? View-nya minimal ya 10.000? 50.000, 100.000. Udah tembus 50.000 tuh udah dibilang itu oke untuk Ya, kita oke. explore lebih lanjut terus. Apalagi di tahapan berikutnya itu ya, kita bisa lihat dari hasil komen, buat lagi dong part 2. Biasanya mereka request. Nah, berarti ini banyak nih yang mau. Biasa komen mereka itu kayak gitu. Atau kadang kita pancing kan, apa kalian tertarik? Komen di kolom komentar bawah, buat lagi nggak? Kan bisa kan? Ada call to action juga ya seharusnya di akhir videonya tuh baiknya. Gitu. Jadi kalau mereka memang kayak request, buat lagi dong part 2 gitu ya. Dan viewersnya sama Mas Bay gitu. Bahkan bisa lebih besar. Waduh, udah fix nih gitu. Ini harus dijalani gitu. Jangan mikir lagi dah gitu.
tuh teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena Boleh. kita memang waktunya terbatas teman-teman. Apa namanya, terakhir deh soal tadi ngomongin alat tuh. Ya. Sebenarnya mungkin dari yang kemarin kita di OVA udah ngeliat ya bahwa sebenarnya HP aja udah cukup. HP-nya ada Standarnya. ada standarnya nggak? Kalau dari Kalau Mas saya Tio? sih handphone ya, standarnya sekarang ini yang 1.500.000 ke 2 jutaan itu banyak berjamur. Ya banget. Dan Itu udah kameranya menurutku cukup kalau itu. 1,5 sampai 2 juta 1,5 kameranya sampai tuh 2 udah cukup. juta. Kamera apa namanya, HP. HP. Karena speknya itu biasanya udah 4 gigaan. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau handphone yang sekarang ya, Android sekarang, speknya itu udah 4 gigaan. Jadi untuk aplikasi ngedit, rendering udah aman lah gitu ya. Untuk editing, aduh gampang banget lah. Kalau di handphone itu ada namanya Pixel Lab. Nah, ataupun kalau mau lebih simple, Canva lah. Nah, udah gampang banget untuk buat thumbnailnya. Untuk ngeditnya KineMaster, InShot, itu gampang banget. Kameranya pakai apa? CapCut. Banyak kan. Tripod harganya cuma 60.000 di marketplace gitu lah ya. Nah, jadi model sekarang itu aja dulu. Kita temukan nih, unique selling point kita apa, baru kalau benar-benar udah jalan, ada 10.000 nih, besok kita buat video yang kedua, 10.000 lagi. Besok yang ketiga 12.000 fix. Itu udah benar. Beli alat kamu. Itu udah benar. Kamu udah berani invest itu. Tapi kalau baru kita invest. Kesalahan kita kadang-kadang kita invest dulu nih, percaya kan, dengan segala macem. Wah, beli kamera nih, beli mikrofon nih, kayaknya bakal nunjang nih, padahal ternyata kita nggak punya waktu ataupun dan lain-lain lah misalnya lah. Kita kan nggak tahu tuh apa, masing-masing punya alasan. Ya, jadi rugi kan. Mungkin tambahannya ini kali ya, mic yang kecil yang murah itu. Mic banyak banget mas, yang lapel yang sini. Nah, lavalier kan, yang sini. ke orang 70, 80. Ya, di bawah 100.000 sih. Di bawah 100.000. Soalnya kalau HP kan teman-teman sebenarnya udah punya semua. Pastilah. Saya yakin udah punya semua. Udah cukup semua maksudnya bahkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada requirement apa-apa lagi untuk mulai YouTubing gitu. Untuk bikin konten, jadi konten creator. Nah teman-teman, untuk sesi hari ini saya ucapkan terima kasih. Memang waktu kita terbatas, tapi teman-teman jangan khawatir karena coaching klinik tidak hanya sekali ya. Mas Tio juga nanti suatu hari akan ada giliran balik lagi ke Mas Tio lagi gitu. Jadi jangan khawatir, nanti kalau masih ada lanjutannya akan ada lanjutannya apa enggak, tentunya ada gitu ya. Justru coaching klinik ini kita sedang kita giati gitu ya. Untuk terus berjalan, dan kemudian teman-teman punya fasilitas, selalu punya fasilitas untuk bertanya tentunya di topik yang bermacam-macam. Mungkin sambil karena ini ada banyak titipan sebenarnya, teman-teman yang tertarik untuk menjadi content creator, Mas Tio ini punya kelas di Prakerja, kelas di Prakerja membahas soal bagaimana menjadi seorang content creator ya. Yang di Zoom pasti ngelihat poster kita gitu. Yeah. Nah, untuk melihat lagi informasi lebih lanjut, teman-teman bisa visit ya Linktree atau link kita, yaitu Linktree di Global Edukasi Talenta Inkubator, linktr.ee ya, itu Linktree soalnya. linktr.ee/Global Edukasi Talenta Inkubator. Pakai K semua tuh ya. Global Edukasi Talenta Inkubator. Jadi teman-teman bisa lihat kelas kita apa aja. GT ini punya banyak, karena memang tentunya kita berperan ya, berusaha berperan juga di dalam bidang edukasi, terutama dalam pemasaran digital gitu. Macam-macam sebenarnya, kita ada pemasaran digital, ada pedagang digital, ada periklanan digital. Memang kita banyak banget di digitalnya. Banyak banget. Mas Tio salah satu dari instruktur kami yang tentunya sangat kompeten ya. 400.000 kurang kompeten apa? Benar 400.000 ya. Jadi untuk sesi ini, teman-teman yang udah datang di sesi live kita, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Ke Mas Tio juga saya ucapkan terima kasih udah datang. Banyak, Mas Bayu. Ya, meluangkan waktunya selama 1 jam. Teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lainnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, dan juga mengurangi mobilitas dan interaksi. Jadi untuk sesi hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.